Fandi, kau benar mau cerai sama Ruth? Bibi, aku bersama Ruth cuma karena kontrak balas budi. Sekarang kontraknya sudah berakhir. Cinta pertama Ruth juga sudah kembali. Dia bahagia sekali, sudah seharusnya. Aku mundur. Jam 6 malam. Seperti biasa, aku masak 6 lauk dan 1 sup kesukaan Ruth. Tapi, ini terakhir kalinya. Jam 7 malam, aku siapkan air mandi Ruth seperti biasa dan taburkan kelopak mawar kesukaannya. Tapi, ini terakhir kalinya. Jam 8 malam, seperti biasa, aku letakkan sendalnya di depan pintu. Tapi, ini terakhir kalinya. Tapi, malam ini, dia baru pulang dini hari. Sudah, aku sudah sampai rumah. Malam ini, aku sangat senang. Kau gak pernah senyum secerah itu padaku. Kau masih mau makan? Enggak, Tapi, aku sudah masak semua makanan kesukaanmu. aku sudah makan di luar bersama teman. Aku juga sudah siapkan air mandimu. Mau mandi? Hari ini terlalu lelah. Enggak usah mandi. Enggak. Kau bukan lelah. Kau sudah mandi di luar bersama temanmu. Apa maksudmu, Fandi? Aku kerja keras di luar demi keluarga ini. Pulang rumah malah masih diomeli. Gak masalah kalau kau gak peduli dan gak mau mengerti. Kau malah curiga padaku. Aku gak curiga. Aku lihat sendiri. Ruth, foto ini keren sekali. Aku suka. Rumah Mike perlu direnovasi. Jadi aku sewakan kamar hotel untuknya. Dan sekalian mandi. Aku gak kasih tahu kau karena takut kau berpikir aneh-aneh. Aku gak berpikir aneh-aneh. Aku cuma kecewa. Aku sudah masak buatmu, kau malah gak makan. Aku juga sudah siapkan air mandimu, kau malah gak pakai. Masih banyak waktu di lain hari kan? Gak usah berlebihan. Gak akan ada lain hari. Malam ini, terakhir kalinya aku layani kau. Lihat. Baru omong sedikit sudah diam lagi. Membosankan sekali. Sudahlah. Kakiku pegal, pijatkan. Ruth, ini juga terakhir kalinya aku pijati kau. Iya, di situ. Agak keras pijatnya. Kakiku sudah hampir sembuh. Tapi pijatanmu enak sekali. Kalau suatu hari nanti kau tiba-tiba gak pijati aku lagi, sepertinya aku bakal susah tidur. Kaki ini karena Mike pulang waktu itu. Dokter! Demi bisa lihat dia, kakimu cedera gara-gara tabrakan karena mengebut. Mike. Aku gak tidur 3 hari 3 malam demi jaga kau. Tapi kau terus sebut nama Mike sebanyak 9.999 kali di ranjang rumah sakit. Mike. Ruth, akhirnya keinginanmu bisa bersama pria yang kau cintai tercapai. Aku, sudah saatnya aku pergi. Mulai sekarang, kita berdua bisa buka lembaran baru. Ayah menyebalkan. Seluruh orang di kota Hanjar tahu kalau Fandi tergila-gila sama Ruth.
Mereka kira pernikahan ini terjadi karena Ruth tersentuh oleh ketulusan cintaku. Fanny datang lagi. Menyebalkan sekali. Setiap hari seperti lebah yang menempeli kakakku terus. Yang lebih parah, dia cuma orang miskin yang gak punya uang. Gak setapan Mike juga. Seperti itu mau bersaing sama Mike? Ruth, aku rela kerahkan semuanya buat melindungimu dan membuatmu bahagia. Apa kau mau jadi pacarku? Kak, hal sepenting ini gak bisa diputuskan sembarangan. Cincinku! Kenapa lihat-lihat? Bukannya kau mau kakakku jadi pacarmu? Lompat dan ambil cincinnya. Ayo lompat. Oh iya, aku lupa bilang, sistem listrik di kolam ini rusak karena ada kebocoran listrik. Yuni, kau sedang apa? Kak, aku cuma tes, dia beneran tulus nggak? Fandi? Bocah ini gak sayang nyawa ya? Benar-benar bucin akut. Fandi, kau gila ya? Apa kau nggak tahu itu berbahaya? Fandi, ayo kita nikah. Aku akan mencoba mencintaimu. Oke, sampai ketemu nanti. Belakangan aku baru sadar, hari itu Ruth mau nikahi aku. Cuma karena cinta pertamanya, unggah satu foto lagi ciuman bersama istrinya di bawah cahaya aurora. Setelah cinta pertamanya kembali, aku baru sadar, tugas yang dikasih bibi padaku sama sekali gak bisa diselesaikan. Karena cinta itu tentang perasaan, bukan terharu. Sebaik apapun aku perlakukan kau, aku gak akan bisa menyentuh hatimu. Sudah waktunya untuk melangkah maju. Kau mau melihat matahari terbenam hari ini? Kalau begitu, ke Gunung Citrum saja. Katanya matahari terbenam di sana indah sekali. Gunung Citrum? Matahari terbenam? Bukannya itu tempat yang kita janji mau datangi bersama? Ruth, bukannya kau bilang mau lihat matahari terbenam? Aku bawa kau daki Gunung Citrum. Aku sudah daki semua gunung di kota ini. Aku baru tahu matahari terbenam di sana yang paling indah. Oke. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Aku tunggu kau semalaman, tapi kau gak muncul. Belakangan aku baru tahu, kau keluar negeri cari Mike. Dia bilang asal aku mau, dia bisa tinggalkan semuanya demi bersamaku. Ruth, kalau lihat matahari terbenam pasti sudah malam, gak usah pulang lagi. Oke, kalau begitu malam ini kita menginap di luar saja. Fandi, kau tahu aku gak suka makanan barat kan? Kenapa hari ini masak ini? Cuma tinggal bahan-bahan ini yang ada di kulkas. Kemarin adalah terakhir kalinya aku masak buatmu. Mulai sekarang, aku cuma akan masak untuk diriku sendiri. Siapa yang makan stik dipanggil buta? Sudahlah, masakkan semangkuk mie saja untukku. Mie sudah jadi. Sarapan ringan begini bagus buat perut. Habis makan mie, minum air gula merah ini juga. Dengan begini, perutmu gak akan terlalu nyeri. Fandi, kau lebih ingat jadwal menstruasiku dibanding aku sendiri. Tentu saja. Kau itu istriku. Makanlah, aku cuci celana dalammu dulu. Fandi, aku lagi bicara, kau dengar nggak? Aku mau makan mie. Ruth, aku gak sabar bertemu denganmu. Oke,
Aku ganti baju dulu, lalu langsung berangkat. Ruth, kita cerai saja. Ironis sekali. Sudah 5 tahun, di matamu aku seperti angin lalu. Bahkan saat cerai pun, sama saja. Tanda tangan di sini. Ruth, masa tenangnya 1 bulan. Setelah itu, aku akan pergi. Ruth, kau tahu aku bilang apa? Bukannya cuma soal donasi ke panti asuhan. Ini sudah kau bicarakan dari beberapa hari yang lalu. Surat donasi sudah kau tanda tangan minggu lalu. Aku masih ada urusan. Ternyata kau memang gak peduli padaku. Ternyata kau juga gak dengar apa yang ku bilang. Tapi itu sudah gak penting. Cuma waktu mau ketemu orang yang dicintai, baru akan dandan serapi itu. Ya sudahlah, Ruth. Hidup bahagialah bersama. Cinta pertamamu. Halo? Fandi, soal proposal proyek microchip AI Luxus yang kau ajukan, pihak atasan sepakat kalau ini berperan penting dalam strategi. Kami putuskan buat bentuk tim riset Luxus secara resmi. Sekarang, kami undang kau secara resmi buat bergabung di Akademi Sains sebagai peneliti utama proyek Luxus. Apa kau bersedia bergabung demi kemajuan negara dan berikan kontribusimu? Aku bersedia. Selain itu, tingkat kerahasiaan proyek ini adalah 3S. Begitu kau bergabung 3 tahun ke depan, kau nggak bisa berhubungan sama dunia luar. Baik, nggak masalah. Baguslah, proyeknya dimulai sebulan lagi. Masa tenang perceraian juga kebetulan 1 bulan. Ruth, selama 5 tahun ini aku berhenti melangkah demi kau. Mulai sekarang, aku akan jalani hidupku sendiri. Kepala panti, aku datang berkunjung. Fandi, kau datang? Kepala panti, aku mungkin akan pergi jauh. 3 tahun, nggak bisa kembali melihatmu. Kenapa selama itu? Aku lagi bersiap buat gabung ke Akademi Sains. Itu berita bagus. Dulu kau tolak undangan dari Akademi Sains demi Ruth. Kau cuma cari pekerjaan di lembaga penelitian di kota Hanjar. Aku selalu merasa sayang sama pilihanmu. Ayah, kau pergi selama itu. Apa Ruth setuju? Kami sudah cerai. Sudah ku bilang dari dulu, pernikahan kalian gak akan bertahan. Jangan sedih, nak. Kalau kau bisa hidup dengan baik demi dirimu sendiri. Kalau pernikahan gak cocok, lebih baik cerai. Benar, lebih baik cerai. Sudahlah, kepala panti. Ayo kita lihat anak-anak. Oke. Ayo. Selama ini, demi buat dia senang, aku siapkan banyak hadiah. Tapi dia bahkan gak lirik sedikit pun. Barang sebagus ini beneran dijual 19.800 semuanya? Semuanya dijual. Oke, sepakat. Jangan sampai menyesal ya. Pembayaran OVO diterima 19.800. Wah, memang dasar orang dari daerah pelosok. Bahkan sedikit kertas pun harus dijual. Fandi, kau berani mengabaikanku sekarang? Biasanya kau suka jilat kami, sekarang kau berani mengabaikanku. Fandi, kau tuli ya? Aku lagi bicara, kau nggak dengar? Apa masalahmu? Fandi, kau sudah berani ya? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kalau kau nggak minta maaf hari ini, besok aku akan buang sarapan yang kau buat, mengotori pakaian yang sudah kau cuci, dan lantai yang sudah dibersihkan. Terserah,
Toh selama 5 tahun ini, kau juga selalu begitu kan? Fandi, dengar ya. Cinta pertama kakakku sudah balik. Seorang pengganti sepertimu sebentar lagi harus pergi. Yuni, jangan bicara begitu pada Tuan Fandi. Bagaimanapun, dia kakak iparmu. Cih, pria parasit sepertinya. Bisa-bisanya jadi kakak iparku. Kak Mike, aku akan bilang sebenarnya. Selama ini, Kak Ruth nggak pernah berhenti memikirkanmu. Dia mencarimu setiap minggu. Beli barang untukmu setiap hari. Beberapa hari sekali, dia akan menelponku. Bilang kalau dia merindukanmu. Kak Mike, kau masih nggak sadar sama perasaan Kak Ruth. Asal kau buka mulut, kakakku pasti langsung cerai sama pecundang ini. Sudahlah Yuni. Fandi, Yuni cuma asal bicara. Tuan Fandi, jangan diambil hati. Yuni itu orangnya memang belak-belakan. Gak masalah, aku sudah terbiasa. Aku nggak salah. Fandi, kenapa diam saja? Cepat bawa koper Kak Mike ke dalam. Kak Ruth sudah setuju biarkan Kak Mike tinggal di sini. Apa? Mike baru saja pulang. Kau juga tahu rumahnya masih direnovasi. Tinggal di hotel terus juga gak nyaman. Sementara ini, biar dia tinggal di sini beberapa hari. Ruth, lebih baik aku pergi saja. Rumah ini rumah baru kalian kan? Aku rasa Tuan Fandi kelihatan sedikit gak senang. Kak Mike, buat apa peduli dia senang atau enggak? Dia itu cuma pembantu yang bertugas bersih-bersih dan masak di rumah. Mike, kau tinggal di sini saja. Fandi itu berhati besar. Dia gak akan marah karena hal sepele begini. Aku memang gak akan marah karena hal sepele begini. Pak Mike, tinggal saja di sini. Toh, cepat lambat rumah ini akan jadi punya kalian. Gak usah, Ruth. Aku gak mau hubungan suami istri kalian terusik karena aku. Aku pergi saja. Jangan pergi. Tinggal saja di sini. Kamarnya sudah kubersihkan sejak lama. Bahkan kamarnya sudah disiapkan. Fandi, kenapa diam saja? Cepat, bawa koper Mike ke atas. Aku gak enak badan. Kalian bawa saja sendiri. Fandi? Fandi? Kau pasti lelah kan? Ayo duduk. Pasti haus kan? Ayo minum. Fandi, cepat masak. Kami semua sudah lapar. Oh iya, Mike gak bisa makan pedas. Ingat ya, harus buat makanan yang lebih ringan. Aku gak bisa. Apa kau bilang? Apa maksudnya nggak bisa? Bukannya selama 5 tahun ini kau yang masak? Kok hari ini nggak bisa masak? Fandi, ada apa denganmu hari ini? Ini kedua kalinya kau menolakku hari ini. Selama 5 tahun ini, kau nggak pernah begini. Apa karena Mike mau tinggal beberapa hari di sini? Karena itu kau jadi marah padaku? Enggak. Ini salahku. Orang luar sepertiku, mana mungkin suruh Tuan Fandi masak untukku. Gak ada kaitan denganmu. Fandi, apa sebenarnya maksudmu? Tanganku luka. Sementara nggak boleh kena air. Kau terluka? Kau sudah berkali-kali bohongi aku. Aku pakai plaster buat alasan. Nggak keterlaluan kan? Kau dari tadi nggak bilang kalau kau terluka? Kau sengaja mau buat kami kelaparan? Yuni, jangan bicara begitu. Tuan Fandi juga bukan sengaja. Ruth, bagaimana kalau kita makan hotpot saja? Hotpot? Hotpot rumah merah! Ruth, ternyata kau masih ingat. Tentu saja. Itu restoran kesukaan kita waktu SMA. Itu kenangan masa muda kita. Fandi, bagaimana kalau kau ikut saja? Ganti baju dulu, kami tunggu. Maaf, aku cuma punya 2 baju. Satu lagi sedang dicuci. Aku nggak ikut. 2 baju? Ruth, kok Tuan Fandi cuma punya 2 baju? Selama beberapa tahun aku di luar negeri, kau sampai beli ratusan baju buatku. Tuan Fandi itu suamimu. Harusnya kau lebih perhatian sama dia. Aku biasanya kasih banyak uang buat dia. Aku nggak tahu dihabiskan kemana. Uangnya buat adikmu. Kak Ruth, orang kampung sepertinya dikasih uang sebanyak apapun nggak akan beli baju. Sudahlah. Pakai yang ini juga nggak masalah. Ayo kita pergi. Mike sudah lapar seharian. Ayo. Tahan sedikit lagi. Sebentar lagi bisa bebas sepenuhnya. Rebusan hidangan laut. Pelayan, pesan 1 rebusan hidangan laut. Mike, aku ingat kau paling suka hidangan laut.
Ruth, kau baik sekali. Fandi, ada yang gak bisa kau makan? Nggak ada. Kalau begitu kita pesan rebusan hidangan laut. Dia tahu Mike suka hidangan laut. Tapi lupa kalau aku alergi hidangan laut. Ini, Ruth, aku beneran senakal itu waktu kecil. benar. Apa kau ingat waktu kau SMA? Demi datang ke restoran ini dan makan hotpot, kau bahkan lompati pagar buat bolos sekolah. Tentu saja aku ingat. Waktu itu kita berdua lompati pagar. Lalu gak sengaja jatuh. Lalu gak sengaja jadi ciuman. Ciuman pertama kita terjadi begitu saja. Jangan dibahas lagi, waktu itu memalukan sekali. Tuan Fandi, maaf ya. Kami bukan sengaja mengabaikanmu. Hanya saja waktu itu kau gak ada di kenangan itu. Fandi, makanlah. Awas! Maaf sekali Tuan, Anda gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Luka bakar di lenganmu parah sekali, harus cepat ke rumah sakit. Bagaimana Fandi? Sakit nggak? Perlu ke rumah sakit? Kak Mike, lukamu parah sekali. Ruth, aku gak apa-apa. Cepat bawa Tuan Fandi ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Apa yang baik-baik saja? Biasanya kan terluka sedikit saja langsung sakit seharian. Karut, jangan mengaung. Cepat bawa Kak Mike ke rumah sakit. Ruth, jangan pedulikan aku. Cepat bawa Tuan Fandi ke rumah sakit. Fandi, sejak kecil kulit Mike sensitif dan dia gak tahan sakit. Rumah sakit gak terlalu jauh. Bagaimana kalau kau naik taksi saja ke rumah sakit? Ayo Mike, cepat. Orang macam apa ini? Kok gak bisa ke rumah sakit bersama? Dia sudah sibuk selamatkan cinta pertamanya. Mana mungkin peduli sama pengganti seperti Ingat oleskan obat tepat waktu tiap hari. Kalau enggak akan berbekas. Ingat kan? Aku mengerti. Hati-hati panas. Nona Ruth baik sekali sama Tuan Mike. Cuma kena sedikit cipratan minyak rebusan, langsung sewa 1 lantai rumah sakit. Ya, andai aku bisa ketemu wanita tangguh dan perhatian begitu, aku rela jadi suami yang masuk warga istri. Mimpi saja, wanita begini cuma ada 1 dari 1000. tinggalkan suami sendiri yang terluka parah demi urus cinta pertama yang cuma luka ringan. Dia memang beneran 1 dari 1000. Fandi? Ruth? Nggak sangka. Dia sempatkan waktu buat menjengukku. Fandi, kata Bibi Tuti semalam kau nggak pulang. Kau masih marah karena Mike ya? Kau sudah sebesar ini, masih saja kekanakan, kabur dari rumah segala. Sudah kubilang, sejak kecil kulit Mike itu sensitif. Kalau nggak ke rumah sakit, dia bisa kesakitan. Kau nggak pikir mungkin saja aku yang kena luka bakar sampai harus dirawat di rumah sakit semalam? Fandi, kau kira aku nggak kenal kau? Tiap hari kau cuci baju, masak, juga sering tergores dan kena panas. Oles obat juga sembuh, nggak separah yang kau bilang. Mike itu beda. Dia nggak pernah susah sejak kecil. Kau nggak bisa lebih pengertian, nggak bisa lebih lapang dada. Aku cerai sama kau supaya kau bisa bersama Mike. Kurang pengertian apa lagi? Kurang lapang dada apa lagi? Cukup, Fandi. Kalau kau beneran mencintaiku, kau nggak akan mencurigaiku. Apa kau mencintaiku? Kau itu suamiku. Kalau aku nggak menyukaimu, mana mungkin mau menikahimu? Selama 5 tahun ini, aku berkali-kali bilang aku mencintaimu. Tapi kau nggak pernah balas sekalipun. Karena kau sama sekali nggak cinta padaku. Bagus juga. Anggap saja ini penutup. Buat 5 tahun kita. Fandi, masih belum puas? Ruth, masuk sebentar. Bantu aku. Resletingku sangkut. Ternyata, kau temani dia ke toilet. Aku malah kira kau sengaja luangkan waktu untuk menjengukku. Aku terlalu baper. Fandi,
Pergilah, jangan biarkan dia tunggu kelamaan. Fandi, jangan pikir anak aneh. Aku dan Mike cuma teman masa kecil. Bagiku dia sudah seperti keluarga. Kalau begitu, aku bantu Mike perbaiki listriking dulu. Jangan pikir macam-macam. Sayangku, kalau nggak ada kau, aku harus bagaimana? Aku kira kalau terus berusaha, kita bisa bersama sampai tua. Tapi kenyataannya, aku salah. Cinta nggak bisa dipaksakan. Halo? Fandi, proyek Luxus butuh persiapan awal. Sekarang kau harus pergi ke markas riset di Senji. Baik, nggak masalah. Oh iya, soal kau kan tinggal ke rumah selama 3 tahun. Sudah kau bilang ke istrimu? Bilang atau enggak sama saja. Kami sudah cerai. Cerai? Fandi, kau bilang apa? Sejak kapan kita cerai? Unduh dan tonton lebih banyak